Beda antara ilmu kebatinan dengan ilmu tasawuf. Ini harus diketahui bagi setiap pencari amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tahukah kita bedanya antara ilmu kebatinan dengan ilmu tasawuf? Kalau ilmu kebatinan itu ada di mana-mana, sedangkan ilmu tasawuf hanya khusus di dalam agama Islam. Banyak orang yang sudah beragama Islam tapi belum bisa membedakan mana ilmu kebatinan yang dari budaya adat istiadat setempat, atau justru warisan dari agama-agama terdahulu, dengan ilmu tasawuf yang memang murni muncul dari agama Islam. Jadi ilmu tasawuf itu hanya ada di dalam Islam. Kalau orang Wahabi nih kan salah pengertian tentang tasawuf, sehingga banyak ulama-ulama Wahabi yang menolak ilmu tasawuf. Padahal ilmu tasawuf ini adalah penjelmaan dari ihsan. Ihsan, jadi agama itu kan tiga hal pokok itu dalam agama. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Sekali lagi, yang disebut din itu agama, yaitu tertopang oleh tiga hal. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan, inilah din. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya maka tidak akan sempurna agamanya. Sedangkan Islam itu oleh para ulama dibahas di dalam kitab fikih, kitab syariat fikih. Ada syariat. Kemudian iman di dalam kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah, kitab-kitab thariqah, ya kan? Ada syariat, ada hakikat, ada thariqah. Kemudian ihsan dibahas di dalam kitab-kitab tasawuf. Tasawuf ini adalah membahas tentang ihsan. Jadi ada Islam, iman, ihsan, syariat, hakikat, jalannya disebut thariqah atau thariqat. Tujuannya untuk ma'rifatullah. Tetapi mohon maaf, banyak channel-channel YouTube, sekali lagi, banyak channel-channel YouTube yang orangnya sudah Islam, tetapi belum bisa membedakan mana yang kebatinan warisan leluhur, warisan dari adat istiadat, dan mana kebatinan yang memang muncul dari ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berhati-hatilah ya, karena ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mengajarkan sikap, akhlak, adab lahir maupun batin. Kemudian hak antara hablum minallah dengan hablum minan nas itu harus seimbang. Sedangkan ilmu kebatinan, mohon maaf, orang yang mengamalkan ilmu kebatinan di mana-mana hampir sama. Hampir sama itu artinya apa? Tuhannya satu, yaitu Allah, sama dengan Islam. Tuhannya satu, Allah. Mohon maaf, di masing-masing daerah, contoh misalnya di Tanah Jawa, kami lahir di Sarang Rembang, Jawa Tengah. Tatkala kami saat masih kecil, banyak sekali guru-guru kami yang memang kejawen, mengajarkan Darmo Gandul, ya kan, dengan menggunakan Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyojo Mogobotongo. Ini kan memang yang mengajarkan seperti ini. Kadang-kadang ada yang mendalam ilmunya Islamnya mendalam, ada yang tidak mendalam, hanya saja dia beragama Islam begitu. Dia beragama Islam terus kemudian mengajarkan ilmu kejawen. Beda yang mengajarkan ilmu kejawen tapi yang mengajarkan itu sudah mendalami Al-Quran dan hadis.
itu menjadi indah, ya begitu. Beda kalau hanya ustadz-ustadz baru belajar, dia memang lahir di Nusantara, entah itu ilmu kejawen, kan ada dalam Jawa itu sangkang paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi ini yang menuju kepada zat satu yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian di Sumatera ada namanya ilmu asal mula jadi. Sangkan paraning dumadi dan ilmu semula jadi. Kemudian di Baduy nih, Baduy di Lebak Banten, ada juga sang yang taya. Ilmu ini sama, artinya sama itu ya warisan leluhur bertuhan satu. Satu yang Maha Esa, sang yang taya, sang yang widiwasa. Ini satu. Lah biasanya yang dibahas hanya apa? Kisah seputar Nabi Adam. Sama tuh, sangkan paraning dumadi juga sama. Kemudian asal mula jadi, kemudian sang yang taya juga sama. Nabinya itu Nabi Adam, tapi ceritanya tidak bersanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Beda dengan tasawuf. Kalau tasawuf ilmunya harus bersanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun yang diceritakan nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Adam, semuanya harus jelas ada dasar dari Al-Quran dan hadisnya. Mohon maaf, kami juga sering ke Baduy nih, karena Baduy berada di Lebak Banten, maka kami juga sering ke sana. Jadi orang Baduy itu memiliki kepercayaan sendiri, ya kan, kepercayaannya. Nabinya siapa? Nabi Adam. Yang diceritakan ya kisah Nabi Adam, makanya orang Baduy, mohon maaf, kalau Baduy dalam itu kan nggak pakai sandal, nggak pakai perabot-perabot. Ya mirip tasawuf, mirip tapi beda. Beda, oleh sebab itu hati-hatilah wahai kawan. Wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berhati-hatilah kalau ada channel-channel YouTube yang sebenarnya mengajarkan ilmu-ilmu kebatinan murni yang tidak bersanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mengkisahkan kisah-kisah Nabi Adam, Hawa dan seterusnya. Ini jelas ilmu kebatinan murni. Sedangkan ilmu kebatinan itu yang sifatnya batiniyah, lahiriah dan batiniyah, zahiron wa batinan. Kalau ilmu batin, batin itu sebenarnya bahasa Arab. Batin itu bahasa Arab. Jadi batin itu diserap dari bahasa Arab. Batin artinya sesuatu yang dalam. Dalam, bagian yang dalam disebut batin, ya. Yang luar disebut dhahir. Dhahir dan batin, begitu. Contoh nih, contoh. Kalau dalam bahasa Arab, bagian telapak tangan yang dalam disebut batinul kafi. Batinul kafi artinya adalah telapak tangan bagian dalam. Jadi kalau sebut batin adalah sesuatu yang bagian dalam. Sedangkan ilmu tasawuf mengajarkan akhlak lahir dan batin. Ada raga, sukma, dan nyawa. Raga, sukma, nyawa ini benar-benar diajarkan di dalam tasawuf. Apakah dalam tasawuf juga mengajarkan yang lain-lain? Iya, secara lahir maupun batin. Demikianlah, semoga bermanfaat. Kita harus berhati-hati. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.